في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا في القلب مشاعر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pagi ini saya akan melanjutkan kisah saya tentang sang pezina. Agak sedikit berat ya saya mau melanjutkan kisah ini karena di sisi lain saya merasa terenyuh dengan sang istri. Ini sebuah perjuangan dan amal soleh yang luar biasa ya bagi istri yang beliau bisa bersabar kalau bisa ikhlas dan ridho. Dan di sisi lain saya juga merasa terenyuh, bingung, tidak tahu mau ngomong apa dengan kasus bapaknya nih. Jadi dari sisi suami saya merasa terenyuh, bingung dan apa yang harus saya lakukan. Mungkin hanya bisa doa ya Pak ya, saat ini yang bisa saya lakukan untuk bapak. Untuk ibu, semoga Allah karuniakan kesabaran yang sempurna atas takdir yang sudah Allah tetapkan. Mungkin sepintas ketika kita mendengar cerita saya tentang bapak yang menjadi ahli zina kemarin itu, mungkin di dalam pemikiran kita kalau kita melihat dari sudut pandang seorang istri, tentunya berat ya menerimanya dan rasanya tidak adil kenapa harus berlaku demikian. Beliau harus ngurusin anak, mencari nafkah untuk anak, menafkahi suami. Ternyata suami malah justru bermaksiat dengan itu semua. Allah tidak pernah memberikan takdir yang buruk pada hambanya. Ada apa sih di balik takdir semua ini dan apa pelajaran yang bisa kita ambil? Saya mulai ngobrol dengan bapak ini dengan tatapan beliau yang bingung sekali. Bapak ini ada rasa bersalah, merasa berdosa, rasa bingung dan rasa ketakutan yang sangat luar biasa ketika saya ajak ngobrol. Ketakutannya itu apa? Takut kalau ditinggalkan istrinya karena kondisi bapak ini adalah dalam keadaan sakit. Jadi beliau ini pernah sakit. Jadi beliau ini awal mulanya tidak mengakui semua perbuatannya. Hingga akhirnya beliau menderita sakit COVID. Pada saat kemarin itu beliau ketika terjadi COVID, beliau sakit COVID dan sempat koma di ICU selama 10 hari. Namun Masya Allah, Allah masih berikan beliau kesempatan untuk bertaubat. Sehingga akhirnya beliau tertolong dan akhirnya beliau sembuh dari COVID-nya. Nah, pasca COVID ternyata beliau didiagnosa ginjalnya mengalami masalah yang cukup parah sehingga harus dioperasi. Kalau nggak salah batu ginjal ya, ada batu ginjal yang cukup besar dan itu harus diangkat juga. Nah, pasca COVID ternyata beliau itu mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Jadi COVID-nya sudah selesai, tapi ternyata beliau mengalami trauma yang sangat besar sehingga menjadi sangat penakut dan masuk ke kategori depresi. Ketakutannya itu berlebihan, takut mati dan segala macam. Akibat rasa takutnya inilah kemudian beliau mengakui semua dosanya. Masya Allah ya, Masya Allah ketika memberikan satu peristiwa ternyata Allah punya rencana yang sangat luar biasa. Hingga akhirnya bapak ini ketakutan dengan dosa-dosanya, takut mati dan segala macam, membuat beliau akhirnya mengakui semua dosa dan kesalahannya. Nah, ketika dia mengakui kesalahannya disinilah awal mula semua terkuak, semua dosa dan kesalahan beliau yang membuat istrinya tidak kuat dan sebenarnya istrinya berniat untuk meninggalkan bapak ini. Karena beliau selama ini sudah mengurusin semuanya sendiri, jadi kalau meninggalkan sebenarnya tidak ada masalah bagi beliau. Dan alasannya pun secara syariah sebenarnya boleh beliau meninggalkan. Tapi Masya Allah, si istri di balik semua amarahnya yang besar, kekecewaan yang besar, masih Allah berikan setitik
rahmat sehingga beliau masih bisa bersabar menerima kekurangan suaminya ini. Allah berikan rasa kasihan. Kalau saya tinggalkan akan jadi apa dengan kondisi beliau yang tidak bisa mencari uang, tidak pernah bekerja, dalam keadaan sakit. Jadi benar-benar ini sebuah dilema besar bagi sang istri, dan saya pun di awal itu sangat bingung. Saya tidak tahu harus mau menyampaikan apa. Hingga akhirnya saya mengajak ibu ini untuk bisa memahami apa sebenarnya peristiwa yang terjadi di masa lalu sang bapak, sehingga bapak ini menjadi sosok yang sekarang hari ini. Ketika saya tanya, beliau menyampaikan bahwa beliau sejak SD ya sering melakukan pelecehan dengan teman-temannya itu. Mohon maaf, ini saya agak sedikit terbawa suasana ya. Terus kemudian berlanjut sampai beliau SMP, semakin berani, dari pelecehan yang sangat ringan sampai kemudian pelecehan-pelecehan yang berat, sampai akhirnya beliau melakukan perzinahan demi perzinahan, dan itu tidak bisa beliau kendalikan. Semuanya tidak bisa beliau kendalikan, maka di otak beliau bagaimana caranya agar beliau selalu memuaskan nafsunya untuk terus berzina, dan dia tidak berpikir berzina kepada siapa saja. Bahkan mohon maaf, dengan transgender pun beliau berani melakukannya. Ketika saya tanya pasangannya, apakah ibu tidak pernah memberikan hak suami sehingga beliau seperti itu? Istrinya bilang, saya tidak pernah menolak, saya senantiasa memberikan hak. Ketika saya tanya suaminya, apakah benar demikian? Iya. Terus apa yang membuat bapak jadi tertarik dengan perzinahan dari luar? Saya tidak tahu. Bagi saya itu semuanya ada di otak saya dan terus menuntut saya untuk terus memuaskannya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari sifat yang demikian. Hingga akhirnya saya bertanya, bolehkah bapak bercerita tentang sosok kedua orang tua bapak? Apa yang terjadi dengan kedua orang tua bapak? Saya sedih mendengarnya. Beliau menangis. Sang bapak tadi menangis ketika menceritakan kisah masa lalunya. Beliau bilang sejak kecil beliau melihat ibunya berselingkuh ketika bapaknya pergi bekerja di sebuah kantor. Jadi ibunya di rumah selingkuh, dan perselingkuhannya ini dilakukan dengan ajudannya bapak atau sopirnya bapak. Bapaknya itu adalah salah satu tokoh, bekerja di sebuah pemerintahan, dan dia memiliki ajudan atau sopir. Dan sopir inilah yang memiliki affair dengan ibunya, dan mereka berselingkuh. Ini disaksikan oleh anaknya. Bukan cuma sekedar perselingkuhan biasa, namun perselingkuhan diiringi dengan perzinahan, dan itu dilakukan di depan anaknya. Jadi anak ini sejak kecil sering menyaksikan ibunya berzina, karena perzinahan ini dilakukan di kamar anaknya ketika bapaknya sudah berangkat ke kantor, dan ibu ini menganggap anaknya sudah tidur atau masih tidur, sehingga anak ini menyaksikan semua perzinahan ibunya dengan ajudannya di depan matanya. Hari ini berlangsung bertahun-tahun.
Sehingga muncul dalam batin anak ini rasa jijik, rasa marah, rasa dendam, rasa sakit hati kepada ibunya, tapi tidak bisa menyampaikan kepada bapaknya dan tidak bisa menghentikan keadaan itu, hingga akhirnya kedurhakaan beliau terhadap ibunya inilah, kemarahan besar dan kedurhakaan batinnya kepada ibunya yang sangat besar, menjadikan syaitan pun ikut masuk dan menghembuskan pembalasan kepada ibunya dengan perzinahan. Dan ketika seseorang itu, jiwa itu merasakan nikmatnya dosa, maka jiwa itu akan terikat terus. Jiwa itu akan terus menuntut untuk mendapat kepuasan dan kenikmatan dosa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari dosa yang membuat kami merasakan nikmat di dalamnya dan membuat kami terjebak dan sulit keluar darinya, ya Allah. Saudaraku, dimanapun saat ini kita berada, mari kita taubati bila kita pernah merasakan nikmatnya dosa, karena kita akan sulit untuk dapat melepaskan diri dari dosa itu, karena setan akan mengikat dari kenikmatan yang kita rasakan. Apa yang terjadi kemudian? Saya menyarankan beliau untuk melakukan terapi, memintakan ampunan atas dosa dan kesalahan kedua orang tuanya, mengikhlaskan semua peristiwa yang terjadi di masa lalu dan bertaubat dari semua yang pernah beliau lakukan, terutama adalah mentaubati rasa menikmati dari dosa yang dirasakan oleh jiwanya. Dan ini beliau masih berproses sampai hari ini. Beliau masih melakukan terapi ini, dan yang sangat luar biasa, istrinya siap untuk memberi dukungan walaupun tidak tahu hingga batasnya sampai di mana. Saudaraku yang seiman, guru saya pernah berpesan, jangan pernah berhenti berbuat kebaikan sampai kebaikan itu membawa kita kepada kemenangan di dunia, atau bisa jadi kita mati dengan kebaikan itu, dan semoga Allah ridho dengan kebaikan yang kita lakukan. Agak sedih ya cerita hari ini, tapi semoga hikmahnya menjadikan kita bersyukur peristiwa kita ternyata tidak sebanding dengan perjuangan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita berikan hadiah terbaik dengan doa, keberkahan dan kebaikan yang sempurna kepada ibu yang saat ini berjuang mendampingi suami dan menerima takdirnya, dan kepada suaminya yang hari ini berjuang untuk mengikhlaskan semua keburukan di masa lalu dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Umi Desi, konseling Qurani Banjarmasin dari Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.